Yo, Brewers, balik lagi bersama saya Christian. Di tangan saya ini adalah timbangan Timor yang terbaru. Jadi kalau kalian tahu sendiri, Timor ini kan istilah kata jadi apa ya, timbangan yang ya istilah kata banyak diminati sama coffee shop lah karena harganya yang cukup murah. Dan dia ini yang terakhir ini ngeluarin Timor Black Mirror Mini. Nah, bisa kita lihat sendiri ya, ini desainnya kecil banget. Nah, ini yang tahun lalu, ini Timor Black Mirror Nano. Fungsinya memang didedikasiin buat espresso, tapi kalau ini juga sebenarnya didedikasiin untuk espresso juga bisa, terus untuk manual brew juga bisa. Dan di tangan saya ini juga ada Akai ya. Jadi ini mungkin istilah kata staple atau gold standarnya sebuah timbangan kopi yang paling baik kayak gimana. Harganya juga cukup murah juga, yaitu dibanderol sekitar 575.000 saja kalau nggak salah sama Kobeni. Dan dia punya fungsi juga bisa buat manual brew dan espresso. Dan ada lengkapan fitur barunya yaitu di flow rate ada di sini dia. Nah, terus saya juga bingung kenapa Timor akhirnya mengeluarkan timbangan yang murah karena yang nano scale ini dulu mahal banget. Harganya mungkin di 1 juta, sekarang mungkin di 800.000. Kemudian dia hajar lagi dengan produk serupa yang mungkin istilah kata akan mematikan produk yang ini. Di Timor sendiri ini dia punya istilah kata dia punya flow rate, terus kita bisa ada manual modenya. Nah ini ESP ini berarti mode espresso, cuman bedanya sama Nano adalah espressonya ini banyak macam-macam fitur. Cuman kalau ini dia kalau kita taruh barang dia baru cuma tear doang, terus kalau ada drip baru ini. Nah, tuh. Dia baru tear doang. Nah, jadi kalau taruh barang. Sementara kalau Nano ini kita taruh barang, dia langsung hitung timernya sendiri. Kemudian bisa juga menu. Nah, ini menu automatic brewingnya atau menunya. Jadi kalau kalian tuang dia baru mulai start timernya juga. Nah, ini balik lagi ke mode normalnya dia sendiri. Kemudian di padnya sendiri ada istilah kata ada teknologinya juga. Jadi kalau kalian lihat nih di belakang sini, nah, di sini kalian bisa naruh porta filter juga di sini. Jadi memang padnya ini punya fungsi juga ini. Fungsinya sebenarnya buat apa sih? Sebenarnya buat all round scale sih. Dan kalau kalian pengen ada lomba brewers, mungkin kalau bawa 3 ini bakal jadi pilihan yang tepat. Kurang lebih gitu. Habis gini kita bakal tes kurang lebih seberapa responsifnya dia kalau kita bandingin misalkan sama Kaya. Kemudian kita bakal tes juga di espresso kayak gimana. Jangan kemana-mana. Jadi ini buat tempatnya Porta, kita lihat sendiri apakah karetnya akan ini. Ternyata tidak. Dan tadi ada sedikit nge-lag dikit ya, jintok. Nah, ini sekarang kita bawain lagi. Oke, buat Porta dia selamat, jadi nggak seperti generasi sebelumnya yang kadang-kadang bisa beleot. Dia mungkin sudah memikirkan. Karetnya juga sudah. Oke, 21 gram kita bisa iniin. Kurang lebih gitu. 20 gram. Sekarang kita cobain di espresso-nya. Oke, terus kita bisa tamping. Oke, udah selesai. Oke, jadi kalau katanya klaimnya kalau kita taruh Nah, ini kalau kita taruh timbangan dia bakal auto tear. Oke, dia ada auto tear. Sekarang kita coba. Jadi kalau ada tetesan katanya dia akan mulai sip. Oke, timernya mulai jalan setelah ada tetesan dan flow-nya lumayan.
Ini 20 second, tapi sebenarnya kalau di waktunya karena dia dari tetesan drip. Jadi kalau kalian mau sebenarnya di 20 second dan ada 7 detik baru ngedrip. Jadi masih kategorinya espresso yang optimum. Dan lumayan akurat juga ya, begitu dia stop, tadi lumayan langsung stop dia. Dan timer sendiri ini juga mengklaim dia ini salah satu espresso yang anti air juga. Jadi jangan takut basah, cuman jangan sampai dia masuk ke lubang chargernya. Lubang chargernya ada di di sini ditutup sama dia. Jadi dia bukan water resistant juga ya. Water resistant cuman jangan sampai kalian saya harus rendam sampai cuci-cuci gitu, jangan. Kurang lebih gitu. Kalau habis gitu masuk ke biji. Kalau kita cobain 84,6. Nah, bisa lihat sendiri ya, ada sedikit sepersekian detik dia ini agak nge-lag. Sementara kalau kayak Yeps, masih yang paling cepat. Jadi kita balik lagi ke timer. Tuh, dia langsung ngebaca dan secure. Sementara kalau yang timer yang lama, bisa lihat sendiri ya, agak sedikit lama, tapi masih oke. Dan ini. Dari segi display juga dia udah lumayan terang ya dibandingkan yang predesesornya, atau yang lebih mahalnya sendiri. Dan dia sendiri juga klaimnya punya baterai life yang lebih tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Sekarang kita coba mode automaticnya si timer. Coba tuang. Ya, 12 gram. Terus kan klaimnya di timer. Set. Nah, ini kalau dia bilang katanya kalau kita ini langsung auto timernya start otomatis. Kita cobain. Nggak jalan, guys. Ada apa ini dengan timernya? Coba, kita cobain. Nah, ini kan coba timer gini ya, ter. Nah, kita coba lagi. Sekarang tadi kan ada 36 gram. Tetap nggak jalan. Mungkin ada yang salah. Tadi espressonya berfungsi dengan baik. Oh, mesti pencet timer. Coba ya. Ya, jadi habis TR kita mesti pencet timer. Maaf, kesalahan host. Tadi 72, berarti ini 130. Jadi tadi kalau kita harus pencet TR dulu, terus kita pencet timer sampai dia keluar 321, terus itunya 0, baru dia bisa jalan. Jadi sekarang kita 130 karena tadi udah 72. Kita bakal ngelihat biasanya kalau kita pakai metode otomatis gini, kalau kita goyang sedikit dripper kita, timernya akan berhenti. Tapi kita nggak tahu, kalau siapa tahu udah diperbaikin sama timer sendiri ya. Coba misalnya ini saya goyang sedikit. Yaps, masih berhenti guys. Jadi fitur ini mungkin masih belum terlalu diperbaikin sama timer. Jadi begitu kita ada swirling atau ada ini, dia akan berhenti. Tapi overall responsifnya cukup oke dan cukup menarik juga dan cukup kecil juga untuk dibawa travel. Walaupun ada beberapa fitur yang masih belum, tapi harganya sih menarik banget. Sementara paling kita menunggu kira-kira ada perbaikan apa sih dari timernya sendiri gitu. Jadi kalau kita udah cobain sendiri, overall sih kita cukup puas ya dengan hasilnya ya. Apalagi harganya juga minim banget. Dan desainnya sendiri saya jujur lebih suka dibandingin timer nano. Dan tapi masih bertanya-tanya sih, mungkin kalian ada bayangan nggak kenapa sih dia nge-release ini tapi kelihatannya seperti matiin genre nanonya yang lama. Dan ini mini scale mirror juga kurang lebih kalau kelemahan kayaknya nggak ada ya. Saya cukup happy dengan harganya dan cukup compact juga untuk dibawa-bawa. Tinggal keawetannya, karena kalau saya bilang timer sendiri ini punya kecenderungan setelah kalian memakai berapa lama dia akan kecenderungan akan lebih lemot, istilah kata gitu.
Tapi overall mungkin kita akan review lagi setelah 1 atau 2 tahun lagi, tapi cukup puas juga dan saya bisa rekomendasiin mini coffee mirror mini ini karena bisa buat travel juga dan saya akan bakal travel kemana-mana. Kurang lebih gitu aja. Minggu depan kita mungkin bakal nge-review Timor generasi flagshipnya dia yang S3. Jangan kemana-mana. Kalau kalian ada pertanyaan soal scale ini lagi, bisa like, subscribe, komen di bawah. Sampai jumpa. Baby, all I really wanted, only on from that. Every time I see a glimpse of your good side, I start wondering how I could make it last a little longer.